Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanfa'u du'a'u ad-da'iya al-mad'uwa lahu. Hal yanfa'u apa to manfaat apa du'a'u du'a ad-da'iya ing wong sing donga. Awil mad'uwa utawa wong sing didungaake sapa lahu maring al. Apakah ada kemanfaatan orang berdoa terhadap dirinya dan orang yang didoakan? Kon ndonga mari sembayang lho ana ta manfaate? Atau kamu doakan orang tua, apa ada kemanfaatannya? Doakan kiai gurune, apa ada kemanfaatannya? Wahal yasilu lan apa to tumeka apa sawabu sedekah til hayyi, ngono ya. Ganjarane sedekahe wong kang urip ilal mayyiti maring wong sing mati. Idza uhdiya arikalane den hadiahake lahu maring mayit apa zalika mengkono-mengkono sawab. Apakah ada pahala orang sodakohnya orang yang hidup, yang mana pahalanya dihadiahkan untuk orang yang sudah mati. Gitu. Niat ingsun sodakoh, pahalanya saya kasihkan ke ibu saya, ke siapalah yang sudah meninggal. Jawabannya, inna sadaqata satamini sadaqah iku amrun perkara marhubun kang den demeni apa fihi ing dalam amrun. Sesungguhnya sedekah itu adalah sesuatu atau perkara yang disukai oleh Allah. Wa du'a lan satamini du'a wa tadarru'a lan DPDP. DPDP iku merendahkan diri ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala iku matlubun dan supri. Adapun doa dan merendahkan diri itu dituntut, ya, atau kita ini disuruh berdua itu, disuruh melakukan kedua hal tadi, doa dan merendahkan diri. Maka jawabannya adalah wakilahuma lan utawi saben-saben siji sedekah lan doa iku nafiun manfaati indahu ing dalem ngarsane Allah taala lil hayyi kadune wong sing urip wal mayyiti lan wong sing mati. Sesungguhnya dua hal itu disukai oleh Allah, sedekah dan doa. Kita dituntut untuk perkara dua itu. Nah, keduanya itu jika kau hadiahkan sama orang yang sudah mati, nafiun indahu, pasti akan bermanfaat pada orang yang sudah meninggal itu. Kau ngaji gini, ngaji gini, saya hadiahkan pahalaku pada orang tua. Lah saiki sak lungguhan lho 1000 rakaat. Bandingno nek dihadiahno nang wong sing wis mati. Paham ya? Apa enggak sangat bermanfaat bagi yang sudah mati? Gitu loh. Kira-kira paham? Dah. Hal naimul jannati. Hal naimul jannati apa to utawi kenikmatan swarga. Iku ruhaniyun bangsa ruhani am jasmaniyun utawa bangsa jasmani. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono. Allah ya Rabbi ya Karim ruhani am jasmani azabun nari utawi siksa neraka. Kaifa iku hale kaya apa? Huwa utawi azab. Wa hal huma imani. Lan apa to utawi karone Allah ya Rabbi ya Karim naim lan azab iku imani langgeng karone am yang qati'ani utawa putus karone. Apakah kenikmatan surga itu dinikmati secara ruhani atau secara jasmani? Dan apakah siksa neraka, ya toh? Dan nikmat surga keduanya itu berlangsung terus atau terputus-putus? Jawab, innal jannata satamene swarga iku tastamilu mengko apa se jannah alan naimaini ing atase nikmat loro. Ruhani, ar-ruhani nyatane nikmat bangsa ruhani wal jasmani lan bangsa jasmani. Farruhani mongko utawi nikmat ruhani iku litaladzudzi ruhi krana ngrasa enake ruh
kat tasbihi kaya maca tasbih wal ibadati lan ibadah wa ru'yatullahi ta'ala lan ningali Allah ta'ala wa ilamihi lan oleh meruhake Allah biridahu kelawan ridhani Allah anhum saking ahlil jannah. Kalau di sini nikmat rohani dicontohkan itu dengan apa? Membaca tasbih, ibadah, melihat Allah dan tahu bahwa kamu mendapat ridhonya Allah ketika masuk surga. Ya, apa semua orang masuk surga itu dapat ridho? Belum tentu loh. Belum tentu. Paham ya? Lihat nanti di Bukhari Muslim, belum tentu. Ada surga karena amalnya. Ada surga karena Allah yang mau. Itu beda loh. Ya, kamu nggak pernah ninggal sholat. Kamu selalu sodako. Kamu selalu baik sama orang. Lalu kamu surga. Allah ditanya, ya Allah, matdur surga. Iya, kronos sembayangnya gak tahu telat. Kronos barang ini sama ya. Lah niki mukhlis. Ketok ada sembayangnya biasa. Iya aku seneng soalnya. Wes. Mana yang surga karena ridho? Yang dua tadi kan? Nah itu masalahnya. Paham? Orang datang ke pondok sini. Ngapunten yai, karena saya ini orang nggak mampu. Alas gak usah dipikir, pokoknya nang gini. Ambek per bulannya sak mene. Beda loh. Iya apa enggak? Beda. Ngono loh. Harus menepati seluruh syarat-syarat ambek apa jare. Berarti kan apa kata pengasuh deh kan? Surga yang ngono, sapa sing duwe swarga? Gusti Allah. Siapapun yang dimasukkan Allah berarti Allah ridho. Lah, kamu nanti akan tahu bahwa kamu itu surganya karena amalmu atau karena ridho. Nah, ternyata kamu dapat kabar kalau kamu dapat ridho. Wah, itu satu kenikmatan yang gak ada bandingannya. Lego. Paham ya? Lego betul. Itu. Terus maca tasbih, zikir, nang kene ana kenikmatan rohani. Mbun awakmu ya. Ya, gak ngerti no awakmu. Kan seje ya. Hah? Zikir ana penjene nikmat rohani, ana karane wedi dio hukum. Kan ngono sih. Nih, saiki sing paling akeh endi? Wedi di hukum iku sing paling akeh. Makane gak ana kenikmatan. Enggak ada kenikmatan. Sing ana ya wedi nglakoni perintah iku mang. Kemudian ada kenikmatan lagi yaitu melihat Allah nanti di surga. Yarahul mu'minuna bighairi kaifin wa idrakin wa darbin min misali. Kata apa itu? Pelajaran apa itu? Badul amali. Itu. Nah, sekarang kenikmatan jasmani. Wal jasmani ulan utawi jasmani. Nikmat jasmani iku litaladzuzil jismi Allah ya Rabbi ya Karim maring utawa krana nikmate jisim kal akli kayak dene mangan wasur bilan ngombe wan nikah lan nikah. Ya jelas lah makan minum nikah itu enak. Tapi enak jasmani. Kan ngono sih. Nah, sekarang neraka. Wan naru lan utahi neraka iku tastamilu mengko apa sinar alal azabi ing atase siksa al jasmani. Kang bangsa al jasmani kang bangsa jasmani. Tenang ae. Nanti yang di surga itu kan ghaib, berarti nyiksanya ghaib. Yang sakit cuma sakit hati. Jasad kita nggak sakit. Kata siapa ini? Neraka itu ada unsur siksa. Yang mana yang menikmati siksa itu? Merasakan siksa, jasmani atau rohani? Ternyata di sini yang menikmati siksa adalah jasmani. Persis sama ketika pipi kamu dipukul. Persis sama ketika kamu disamblek, ambil kabel. Lebih parah. Persis gitu. Paham? Persis ketika kamu jatuh. Persis ketika sama saja. Jasmani itu kan jasmani. Nah itu sama dengan siksa neraka. Kepruk, das dikepruk. Terus
geger disetrika. Itu sama dengan kamu itu pegang setrika, terus kamu nyeskan di sini. Sama. Wes siap tak? Siap. Wa naimu lan utawi nikmat wal adzabu lan siksa fihi ma ing dalam karone jannah lan nar iku daimun. Nikmat dan siksa di dalam surga dan neraka iku daimun, langgeng seterusnya. Layang koti kang ora pedot apa se azab abadan ing dalam selawase. Yang enggak akan terputus dua-duanya itu. Selalu lestari. Nah, wa ahluhuma lan utai ahline jannah lan nar iku khaliduna langgeng karone fihi ma ing dalam karone surga dan neraka. Wa huma utawi Allah ya Rabbi ya Karim surga neraka iku maujudatani wujud karone al-ana ing dalam saiki. Ini yang saya enggak sepakat. Dalam artian apa? Siksa neraka dan nikmat surga keduanya tidak terputus. Lalu siksa neraka dan surga keduanya apa istilahnya? Selamanya. Jadi neraka terus, surga terus. Itu enggak sepakat saya. Yang benar adalah yang masuk surga ini yang enggak pernah putus. Terus enggak ada akhirnya. Tapi yang neraka pasti dimasukkan surga akhirnya. Paham? Kecuali syirik, kecuali yang murtad, yang memang matinya tidak menyembah Allah, maka seterusnya enggak ada berhentinya. Tapi kalau ada Allah, kalau ada orang yang pernah la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, udahlah pasti surga. Pasti. Tapi nebus dhisik nang dosane. Paham? Oh saya itu loh cuma nggak sholat berapa tahun, 40 tahun aja kok. Gue ya, 40 tahun cuma. Paling aku nebus 40 tahun. Ya 40 tahun di sini 350 hari kali 40 ngono ae. Tapi di akhirat itu berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Gitu toh. Adapun siksa neraka sama dengan surga. Surga kenikmatannya dinikmati jasmani dan rohani. Begitu juga dan neraka dirasakan oleh jasmani dan rohani. Ngono iku jenenge kapok. Lah gak kapok sing mlebu neraka. Salah ae. Dikei akal, dikei utek gak digawe. Wingi lak ngono sih. Salah dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yablughul waliyyu darajatan nabi. Hal yablughu ana ta bisa tumeka sapa al waliyu wali darajatan nabi ing derajate utawa pangkate nabi. Apakah seorang wali itu derajatnya bisa sama atau sampai derajat kenabian? Wahal yasilu ila halatin, wahal yasilu lan ana ta bisa tumeka sapa wali ila halatin maring tingkah taskutu kang bisa gugur anhu saking wali apa at-takalifu pira-pira hukum taklif indaha ing dalam sandinge hala. Apakah seorang wali itu sewaktu ketika bisa sampai pada satu makom yang bisa menggugurkan kewajiban ibadah. Taskutu anhu at-takalif indaha. Engkau gak sembahyang, gak sholat, kenapa? Itu jazab. Apakah begitu? Kata orang-orang jazab. Atau kata orang-orang, itu wali itu. Gak wajib seperti kita. Apa seperti itu? Jawab, la yablughu al-waliyu darajatan nabiyyin. La yablughu ora bisa tumeka sapa al-waliyu wali darajatan nabiyyin ing pangkate nabi
minal anbiya'i kang saking piro-piro nabi utawa para nabi, aslan kelawan babar blas utawa babar pisan. Gak akan seorang wali setinggi apapun, bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak bisa menyamai atau sampai kepada derajat kenabian. Sebesar-besarnya wali masih di bawah para nabi. Meskipun nabi itu enggak dikenal, tetap di atas para wali derajatnya. Walayasilu lan ora bisa tumeka sapa al-abdu kawula madama selagine langgeng sapa al-abdu kawula iku akilan duwe akal, balighon tur baligh ila halin maring tingkah siji haitsu yaskutu ing dalam sekirane bisa gugur anhu saking abdun apa al-amru perintah wan nahyu lan larangan, wa yubahu lan den wenangake lahu kaduwe wali apa ma perkara saa kang karep sapa wali ing ma. Lalu ada pertanyaan, bisakah para nabi itu bisakah para wali itu sampai pada satu makom, satu titik yang mana beliau itu sudah dihukumi gugur taklifnya, artinya sudah gak kewajiban mengerjakan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Gimana jawabnya? Ada orang rambut panjang sedikit, wah wali itu. Ada orang aneh sedikit, oh wali itu. Oh itu ada orang yang gak sholat, wah wali itu. Gak pernah mondok, gak pernah ngaji, ya. Tingkah lakunya aneh, pasti itu mengandung apa istilahnya? Pembacaan takdir nantinya. Ngomong kosong. Di sini dijawab tidak akan sampai, ya, seorang hamba yang terkenal wali selagi dia itu punya akal, dia itu baligh, lalu dia itu gugur kewajibannya, itu enggak ada. Semua wajib, ya. Salat wajib, melaksanakan semua perintah Allah wajib, menjauhi semua larangan Allah juga wajib. Wa yubahu lahu ma syaa. Lalu karena dia itu anak seorang kiai, lalu dia itu nakal, lalu dia itu terkenal cucunya wali atau terkenal keluarga para wali, lalu yubahu lahu ma syaa. Lalu seenaknya sendiri, enggak bisa. Gitu, enggak bisa. Enggak patokan kiai. Jadi enggak usah terpukau dengan kalimat jazab, enggak perlu. Paham ya? Enggak perlu. Kalau saya itu ringkes. Saya itu sangat ringkes. Kalau ada orang terkenal wali, kemudian perbuatannya selalu mendekati larangan Allah, atau bukan mendekati, melakukan larangan Allah, maka dia bukan wali. Walaupun dia itu punya kesaktian, punya keanehan. Aneh sakti itu nggak usah nunggu wali. Paham ya? Dagelan atau tukang sirkus, tukang itu banyak keanehan nih. Paham ya? Udah nggak usah aneh-aneh. Saluton wong sing para kiai-kiai sing alim. Alim itu iku suwangel dolekane. Waman za'ama dzalika kafara. Waman utawi sapane wong iku za'ama nyono sapa seman. Dzalika ing mungkono-mungkono mazkur kabeh niku wau kafara mongko kafir sapa seman. Loh, kamu melihat seorang laki-laki yang aneh, unik, lalu dia itu terang-terangan nggak sholat, nggak pernah sholat, lalu melaksanakan perintahnya Allah juga enggak. Terus kamu berprasangka atau menganggap dia wali, maka kafir kamu. Paham? Kamu menjadi kafir. Man za'ama dzalik kafara. Gitu loh, kafir. Nah, daripada kafir ya mending
gak ikut itu wali. Kalau menghormati sesama manusianya nggak apa-apa. Tapi kalau menganggap dia wali, maka kamu menjadi kafir. Sembrono kamu itu. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kafir. Yakfuru dadi kafir sapa man wong za'ama kang nyono sapa man annalis syariati sak temene iku tetep kaduwe syariat batinan ing dalam batine yukhalifu kang nulayani apa se batin dhahiraha ing lahire syariat utawa dhahire syariat huwa utawi batin iku al muradu kang den karepake bil haqiqati kelawan ilmu hakikat. Kamu nggak usah menyangka setiap syariat yang nggak cocok dengan hatimu itu Allah ya Rabbi ya Karim kamu anggap apa istilahnya yukhalifu dhahiraha. Sebenarnya syariat itu enggak seperti ini, harusnya begini. Nah, itu juga bisa menyebabkan kafir. Fa awwala mongko wani nakwili sapa wong utawa men an-nususa ing pira-pira dalil nas al-qat'iyata kang pesti. Lalu kamu berani mentakwili Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an sudah jelas-jelas apa? Salat 5 waktu wajib, zakat wajib, kemudian haji wajib. Lalu kamu takwil, oh itu bagi anu saja, yang kepingin, yang nggak kepingin nggak usah, nggak apa-apa. Itu sudah murtad. Apa yang ada syariat itu sudah diterima saja, gitu loh. Kamu keberatan atau tidak, ya udah lakukan. Kalau kamu enak, nggak ada keberatan. Fa'awalan nusus al-qat'iyah. Padahal satu perkara itu sudah tertulis di Al-Quran menjadi nas yang pasti, nggak boleh dirubah. Kamu merubah, itu nggak boleh. Mentakwil dengan seenaknya. Wa hamalaha lan nanggungake sapa seman ing nusus ala ghairi dhahiriha ing atase liyane dhahiri nusus. Kaman kaya wong za'ama kang nyono sapa seman annal murada sak temene perkara kang den karepake bil malaikati kelawan malaikat iku al quwa kekuatan al akliyata kang bangsa akal. Kamu menganggap Allah punya malaikat. Terus kamu ngomong, sebenarnya enggak punya. Sebenarnya Allah itu enggak punya malaikat. Malaikat itu cuma lambang kekuatan. Malaikat itu adalah lambang kekuatan Allah. Lah, berarti malaikat itu enggak ada? Enggak ada. Yang ada kekuatan Allah. Itu murtad. Itu bisa kafir. Karena yang sesungguhnya adalah malaikat itu ada. Paham ya? Malaikat itu ada dan wujud. Wabis sayatini lan kang den karepake kelawan pira-pira setan iku al-quwa kekuatan al-wahmiyatu kang bangsa salah cipta. Kamu juga menganggap setan enggak ada. Yang ada adalah prasangka buruk. Setan sebenarnya enggak ada. Itu hanya prasangka buruk manusia atau penggambaran daripada perbuatan buruk. Sebenarnya setan sendiri itu enggak ada. Yang ada adalah perbuatan diri manusia sendiri. Kamu menganggap setan nggak ada, itu pun bisa menyebabkan kufur. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mal mujtahidu, ma iku sapa al mustahidu utawi wong kang utawi aran mujtahid. Waman lan iku sapa al mujtahiduna utawi para mujtahid. Waman lan iku sapa to al mujtahiduna utawi para mujtahid. Alladzina nyatane wong akeh istaqarra kang dadi tetep apa ar-ra'yu pendapat ala tibaihim ing atase manut mujtahidun. Siapa sih mujtahid itu? Yang sampai pendapatnya diikuti oleh orang seluruh dunia. Katakanlah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki dan Hanafi. Pendapatnya kok diikuti oleh orang seluruh dunia. Siapa itu mujtahid? Al-mujtahidu utawi aran mujtahid huwal mukhitu yaiku al mukhitu wong kang sing ngliputi bi mu'dhami qawaidis syariati kelawan gede-gedene pira-pira kaidahe syariat wa nususiha lan pira-pira dalil nase al mumarisu kang ngajekake laha maring syariat. Allah ya Rabbi ya Karim bi khaitsu tasaba kelawan sekirane ngupaya sapa wong
kuwatan ing kekuatan pikiran, yafhamu kang bisa mahami sapa seman biha kelawan kuat maksud syari'i ing maksude wong sing gawe syariat. Mujtahid itu adalah orang yang mengumpulkan beberapa kaidah syariat dan nas-nas Al-Quran, dikumpulkan semuanya, dipelajari dengan kekuatan pikirannya. Akhirnya beliau-beliau itu memahami terhadap apa yang sudah ada di Al-Quran dan hadis, syariat-syariat itu. Nah, setelah itu baru beliau bisa memahami dan membuat fatwa. Akhirnya fatwa itu diikuti oleh orang seluruh dunia. Itu. Jadi gak sembrono jadi mustahid itu. Wal mustahiduna utawi piro-piro mustahid iku kathiruna akeh. Mustahid itu orangnya banyak, bukan satu, bukan 4 itu saja, banyak. Wal mustahiduna utawi para mustahid iku alladzina wong akeh istaqarra kang ketetepan utawa istaqarra kang tetep apa ar-ra'yu pendapate ngono ae. Alat tibaihim ing atase manut mustahid. Mustahid adalah orang yang selalu menetapkan pendapatnya untuk diikuti oleh pengikutnya, diikuti oleh orang sedunia, orang lain. Jadi mereka sangat hati-hati. Jika seorang mujtahid salah, maka banyak yang salah. Makanya mazhab yang terbaik adalah 4 mazhab itu. Ibaratnya guide. Kamu punya uang banyak, punya kekuatan, nggak ada gangguan apa-apa, tapi jika kamu pergi keluar kota tanpa ada yang mengarahkan jalannya, maka kalian akan nyasar. Nah, mujtahid atau para madzahibil arba'ah, 4 imam itu adalah orang-orang yang menunjukkan jalan di mana tempat pasar, di mana tempat masjid, ini salah, ini benar, ini halal, ini haram, itu mujtahid atau madzahibil arba'ah, mazhab 4 itu. Tanpa itu, kamu cuma hanya bisa jalan seenaknya sendiri, nyasar-nyasar, akhirnya tambah adoh, tambah akeh pembiayaane. Paham ya? Itulah gunanya ijtihad atau mujtahid. Wal akhdhu lan ngalap biqaulihim kelawan dawuhe mujtahidun, wal mujtahiduna utai pira-pira mujtahid iku arbaatun ono 4. Adapun mujtahid yang terkenal sepanjang sejarah adalah 4 orang. Hanya 4 itu saja yang kamu pakai pegangan. Kamu boleh ke Abi Hanifah, kamu boleh ke Imam Syafi'i, kamu boleh Hambali, kamu boleh Maliki, boleh, semuanya boleh. Mana yang kamu cocok, gitu loh. Tapi nggak boleh dicampur, gitu loh. Waktu sholat Imam Hanafi, waktu makan atau waktu ngelencer Imam Maliki, jangan milih yang gampang aja, nggak boleh kayak gitu. Kalau Syafi'i ya sudah Syafi'i terus. Nah, wahum utai arba'ah iku Abu Hanifah, yaiku Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Jenenge Abu Hanifah iku Nu'man bin Sabit. Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Iki namanya. Wa Malik bin Anasin lan Malik bin Anas. Wa Muhammadun ibnu Idris As-Syafi'i lan Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Iki yang terkenal dengan sebutan mazhab Syafi'i. Kemudian wa Ahmad bin Hambalin lan Ahmad bin Hambal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna makhtaral ulama'u taqlidaha ula'il arba'ati tuna ghairihim. Wa inna makhtaralan angin pastine milih sopal ulama'u para ulama taqlidaha ula'il arba'ati ing anut mengkono-mengkono wong 4, yaitu Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi kumang. Tuna ghairihim tutuk liyane arba'ah. Miman bayane saking wong balagha kang tumeka sapa seman darajatal ijtihadi ing derajat mujtahid. Likasratima krono akeh barang istambatuhu kang ngumpulake sapa arba'ah ing ma minal masaili saking pira-pira masalah.
bisa babi tafarrughihim kelawan sebab ketungkule arba'ah lidzalika maring mengkono-mengkono gali hukum syariat hatta nadratil qadaya sehingga longkone piro-piro keputusan allati lam yubayyinu kang durung nganti nerangake sapa ulama hukmaha ing hukume nadral qadaya walinakli madzhabihim lan krana mindhae pira-pira madhabe imam papat ilaina maring kita bitori kita waturi kelawan dalan tompone rawi fayam bagi mongko sayukjo apa taklidu wahidin manut salah sijine muayyanin kang nyoto minhum saking arba'ah imam papat niku illa lidzarurati angin krana tingkah darurat wa illa lamun ora taklid nganut farubbama ada mongko kadang mongko kadang bisa nekake apa se ora anane taklid adamu taklid ila talfikin maring talfik nyampur mazhab yukhriju kang bisa ngetokake apa talfik an sawa'it tariqi saking dalan kang bener masalah mazhab panutan kita terhadap hukum syariat para ulama seluruh dunia di daerah manapun juga sudah sepakat untuk untuk memilih dari jutaan orang-orang yang alim, jutaan orang-orang yang soleh. Setelah diteliti-teliti, kemudian dipilah-pilah, akhirnya semua sepakat. Hanya cuma 4 ini saja yang bisa diikuti, dianut. Bukan berarti lainnya 4 itu buruk, bukan. Tapi yang bisa dipertanggungjawabkan di antara lainnya, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. 4 itu saja. Karena 4, kenapa 4 itu? 4 itu adalah dari golongan orang-orang balagha darajatal ijtihad yang sudah memenuhi kriteria Allah ya Rabbi ya Karim, kriteria orang yang patut diikuti, derajat mujtahid. Kenapa beliau-beliau kok sampai menerima derajat mujtahid? Padahal banyak orang yang alim. Menurut pandangan para ulama-ulama, setelah diteliti secara kasat mata atau secara kelihatan oleh mata, likasrati mastambatuhu minal masail, karena beliau-beliau 4 orang inilah yang selalu berkecimpung terhadap berbagai masalah yang biasa terjadi di masyarakatnya, yang biasa kita temui. Dalam urusan apapun, 4 orang inilah yang selalu bukan membuang waktu, selalu memberikan waktunya sampai enggak tidur, sampai enggak pakai istirahat, hanya untuk menggali beberapa masalah syariat. Bisababi tafarrughihim lidzalika, yaitu sebabnya karena 4 orang ini sangat-sangat sibuknya setiap harinya itu untuk menggali beberapa masalah syariat. Bahkan lidzalika hatta nadratil qadaya allati lam yubayyinu hukmaha, bahkan hukum yang belum tersentuh, hukum yang belum pernah dibahas oleh ulama-ulama lain, 4 orang ini sudah mempermasalahkannya.
untuk mencari jalan keluarnya, untuk mencari solusinya, untuk mencari pokok hukumnya. Yang sementara ulama-ulama lain tidak memperhatikannya, tapi 4 orang ini sudah terlebih dahulu membahasnya. Bukan membahas toh, tapi sekalian berijtihad untuk mencari hukum dengan lewat Al-Quran dan hadis. Gak ngawur mereka itu. Semua itu gandolane Quran dan hadis. Itu. Walinakli madzhabihim ilaina bitori kitawatur. Sampai mazhab itu berpindah pada kita, itu bukan asal-asalan. Ya, bukan asal-asalan. Secara mutawatir. Sangke saling tomporowi. Tomporowi itu katakanlah Imam Syafi'i apa istilahnya? Memberi fatwa kepada santrinya. Lalu mudun lagi, santrinya Imam Syafi'i memberi fatwa kepada santrinya lagi. Lalu santrinya santri memberi fatwa kepada santri-santri. Santri memberi fatwa pada bawahnya. Sampai fatwa itu sampai ke Romo Kiai Jazuli, Romo Kiai Abdul Karim, Romo Kiai pondok-pondok di Jawa Timur ini. Dari Kiai Jawa Timur akhirnya turun ke santri-santrinya, termasuk saya ini. Santri daripada Mbah Romo Kiai Jazuli. Dari Kiai Jazuli turun ke saya, dari Kiai Jazuli ke putra-putranya, turun ke saya, dari saya turun ke kalian. Jadi itu loh namanya tawatur, saling ada rawinya. Paham? Jadi bukan ngawur. Bukan ngawur. Bukan punya uang 50.000, berangkat ke pasar, cari buku, tuntunan sholat, atau hidup yang indah secara islami. Kemudian dituku, dibeli, dibaca, setelah dibaca, cuma bermodalkan 20.000, wis fatwa wisan. Sudah ngoceh seperti kayak orang yang mondok. Lah ini masalahnya. Yang benar guru saya adalah kiai, bukan Google. Paham? Itu guru saya. Ingat, kiai kamu itu sanadnya sampai ke Rasulullah. Gitu loh. Saya nggak pernah ketemu Rasulullah, tapi ilmu saya sanadnya dari ini sampai sampai ke Rasulullah. Jadi nggak buat main-mainan. Paham ya? Nah itulah Allah ya Rabbi ya Karim, asal muasalnya hukum itu. Ngono lho. Maka fayambaghi taqlidu wahidin muayyanin. Harus mengikuti salah satu 4 mazhab itu tadi. Yang kamu tentukan yang mana? Kamu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hambali, terserah kamu. Mana yang kamu rasa cocok terhadap diri kamu. Gitu loh. Nggak ada yang salah, 4-4-nya benar. Bahkan selain 4 itu juga benar. Tapi tingkat ijtihadnya, tingkat kesibukannya, tingkat kerepotannya dalam hal menggali hukum masyarakat atau hukum syariah, waqi'iyah, yang memang setiap hari terjadi pada masyarakat, 4 orang itulah yang selalu menggali. Harus mengikuti salah satu 4 orang itu tadi. Kalau sudah kamu tentukan, maka tentukan, oh saya Syafi'iyah, oh saya Malikiyah. Harus itu. Boleh berpindah kecuali, nggak boleh berpindah kecuali darurat. Pahamnya? Kalau darurat baru boleh. Kamu Syafi'i akhirnya pindah Hambali. Karena ada sesuatu yang membahayakan atau diancam atau apapun lah. Karena darurat, maka diperbolehkan pindah. Wa illa farubbama ada ila talfikin. Wes, kalau nggak mengikuti salah satu daripada mazhab 4 itu, dikhawatirkan kamu nanti akan terjadi talfik. Pencampuran antar mazhab. Ngawur akhirnya. Itu akhirnya ngawur. Yang mana pencampuran antar mazhab itu nggak mendapat benar, malah keluar dari jalan yang benar. Akhirnya malah keliru semua.
nggak ada patokan, gitu loh. Kalau kamu mengikuti saya, berarti artinya kamu mengikuti Romo Kiai Jazuli. Kalau mengikuti Romo Kiai Jazuli, artinya kamu mengikuti Imam Syafi'i. Mengikuti Imam Syafi'i, artinya kamu mengikuti para sahabat, tabi'in sahabat. Kalau mengikuti sahabat, ya jelas otomatis mengikuti Rasulullah. Gitu loh ya. Itu jadi gak sembarangan, gak sembrono. Kemudian, limada, krana apa? Ikhtalafa podo suloyo, podo berbeda. Sopo al mustahiduna mustahid fi ba'dil mas'alati in dalam setengah masalah. Kenapa sih? Di antara imam 4 itu ada perbedaan. Kok nggak sama? Ya toh, kunut ada yang beranggapan sunat, tapi di satu sisi imam-imam yang lainnya tidak sunat. Ya toh, tidak sunat. Itu loh, tidak ada hukum sunat. Bahkan ada yang mengatakan bid'ah itu. Jadi artinya orang dulu itu perbedaannya itu bukan masalah pokok, tapi masalah furu'iyah. Furu'iyah itu maksudnya hal-hal yang tidak wajib. Jadi kalaupun perbedaan pendapat itu wajar. Kalau hal pokok nggak ada yang berbeda. Katakanlah satu hukum, zuhur itu wajib atau tidak? Wajib, maka keempat mazhab itu semuanya muttafaqun alaih, wajib. Paham? Kemudian sholat sebelumnya itu harus wudhu apa enggak? Maka muttafaqun alaih, semuanya sepakat harus wudhu. Gitu. Nah, ketika masalah furu'iyah itu loh yang berbeda. Di dalam wudhu yang wajib itu terdapat sunnah-sunnah. Gitu paham ya? Terdapat sunnah-sunnah. Entah itu berkumur, entah itu membersihkan kuku, entah itu mengolas menyiram 3 kali, entah itu gimana lah. Nah itu yang berbeda. Di antara Imam Syafi'i mengatakan kunut sunnah, tapi imam lainnya, tidak sunnah. Cuma gitu-gitu saja. Wala fi ummahati furu'ihi lan ora sulaya ing dalem ibaratnya gede-gede ini cabang-cabange. Gak masalah cabang, kunut tadi lah cabang dah. Yang penting subuhnya itu yang wajib. Kunut adalah satu perangkat sunnah di dalam wajib. Nggak dikerjakan nggak apa-apa gitu loh. Aslan kelawan babar pisan itu nggak ada masalah. Li subut ya. Karena tetepi ummahat bidala ilil qat'iyati kelawan piro-piro dalil kang pasti. Karena yang pokok sudah tertera di Al-Quran kok, sudah dinasa Al-Quran kok. Ya toh? Maka nggak ada yang bantah tentang puasa Ramadan. Nggak ada yang bantah kalau Ramadan itu wajib, nggak ada yang bantah. Pasti semua sepakat. Wa inna makhtalafu lan angin pestine padha sulaya sapa mustahidun fi ba'dil masaili ing dalam setengah pira-pira masalah al-far'iyati kabung sopang pangan. Cuma cabang-cabang yang dipersalahkan itu. Li adami nasin qat'iyyin krana ora anane dalil nas qat'iyyin kang pasti fiha ing dalam Quran. Yang dimasalahkan yang di Al-Quran enggak ada yang spesifik menyebut. Yang enggak ada, bahkan enggak ada. Katakanlah kunut subuh, enggak ada di Al-Quran. Paham? Enggak ada. Ya itu saja perbedaannya. Pemati. Idil juz'iyatu krono utawi piro-piro bagian utawa juz iku layataya saru ora bisa dadi gampang apa hasruha ngitung juz'iyat karena berjuz-juz cabang-cabang itu sangat banyak, makanya tidak mudah gitu loh, tidak mudah menghitungnya atau mempermasalahkan, sangat banyak. Maka itulah munculnya mazhab 4 itu. Wal ikhtilafu lan utawi pasulayan fiha ing dalam kabeh niku wau. Fiha ing dalam juz'iyat iku sahlun gampang. Nah, urusan cabang itu paling mudah untuk menimbulkan masalah. Tentang kunut dilanggar sana, nggak pakai kunut, sini ada, akhirnya timbul masalah. Ya, tidak semua orang menerima tahlil, ternyata kita tahlil, itu juga akhirnya nimbul masalah. Nggak apa-apa lah. Kamu nggak sepakat tahlil, nggak apa-apa.
gak urusan. Wis gak urusan, kon gak seneng tahlil, wis aja tahlil. Tapi diam, terima perbedaan. Karena itu adalah Allah ya Rabbi ya Karim, orang mukmin sejati. Gitu loh, orang mukmin sejati yang gak mudah menyalahkan orang mukmin lainnya. Apalagi hanya masalah furu'iyah, cabang-cabang dari syariat. Fakullun mongko utai saben-saben siji minhu saking mustahidin badala iku badala ngetokake Allah ya Rabbi ya Karim sapa kulun wus'ahu ing kemampuane kulun fistikhraji hukmiha ing dalam amrih ngetokake hukume Allah ya Rabbi ya Karim apa nang ngono juz'iyat minal kitab saking kitab Al-Qur'an wa sunnati lan hadis bihasabima kelawan milang-milang barang doharo kang pertel apa sema lahu kaduwe kulun. Nah dari situ loh, dari gara-gara masalah furu'iyah tadi muncullah 4 mazhab itu tadi, yaitu tadi waqi'iyah yang sering terjadi di kalangan masyarakat tingkat bawah menengah, gitu ya. Maka para ulama-ulama itu menggali hukum itu dan mencari solusinya. Faman mongko utai sabane wong iku asoba ngenei uteka tegese ngenani bener sapa seman minhum saking mustahidun falahu mongko iku kadulman ajroni utawi ganjaran loro. Jadi 4 mazhab yang saya sebut kemarin yang memang waktu banyak disibukkan dengan mencari masalah syariat serta mencari hukumnya. Atas jeripaya beliau-beliau itu, jika ada kebenaran, memang yang dicari benar dan hukum yang dicari itu benar, maka untuk beliau-beliau akan mendapatkan 2 pahala. 2 pahala. Waman lan utai sapane wong iku akta aluput sapa seman minhum saking mujtahidun falahu mongko iku kadwiman ajrun utawi ganjaran siji lisaihi krana usahae man fi idhari sawabi ing dalem mertelaake perkara kang bener bi qadri wus'ihi kelawan kira-kirane kekuatane kuli. Jika salah, katakanlah ada pendapat dari salah satu imam 4 atau mujtahid, ada kekeliruan tentang merumuskan masalah, apa dosa? Enggak, tetap mendapat 1 pahala. Dari apanya? Dari usahanya. Karena dia sudah berusaha, beliau-beliau sudah berusaha, ternyata masih keliru, tetap mendapat 1 pahala. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtilaful a'immati lan utawi beda-bedane pira-pira imam iku rahmatun rahmat lil ummati kadune umat li'annahu krana sak temene Allah ya Rahman Allah ya Rabbi ya Karim ikhtilaful a'immah iku ikhtilafun perbedaan fi umurin ing dalem pira-pira perkara far'iyatin kang bangsa cawangan. Adapun perbedaan umat, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, berbeda-beda pendapat, ya tak? Berbeda-beda pendapat. Perbedaan itu adalah rahmat. Artinya pembelajaran buat kita-kita yang mengikuti akan menggali terus. Makanya ada bahsul masail, ada sawir, ada semuanya gitu ya. Itu akan menambah khazanah ilmu kita. Tanpa perbedaan monoton. Akhirnya terdapat perbedaan dan perbedaan itu rahmat. Jangan azab, gitu loh. Kamu kemana? Tahlil. Wow, itu hukumnya syirik. Itu jangan. Itu bodoh kayak gitu. Anggaplah kalau kamu itu menganggap bid'ah atau menganggap gak ada tuntunan, ya sudah jangan dilakukan. Tapi jangan pernah membuli atau ngilokno orang yang tahlilan. Loh, kamu kok kunut? Kamu kan ngaji bersama saya. Guru kita kan nggak kunut. Nah, enggak seperti itu. Atas dasar ijtihad kamu,
ya, atas dasar ngaji kamu berdasarkan dalil nakli, maka kamu menemukan bahwa kunut itu sunnah. Gitu ya. Allah ya Rabbi ya Karim, wal toh li'annahu ikhtilafun fi umurin far'iyatin. Toh perbedaannya itu bukan pada hal yang pokok, tapi cabangan. Gitu loh. Baik dari kaum manapun, baik kelompok manapun mengatakan sholat 5 waktu itu wajib. Ya sudah, titik. Adapun di dalam sholat terdapat banyak sunnah-sunnah, nah itu banyak perbedaan, itu wajar. Yang penting pokoknya, itu saja loh kok repot. Ya itulah nggarai apa terpecahnya keutuhan negara Indonesia gara-gara itu. Wal ikhtilafu lan utawi perbedaan fiha in dalam umurin far'iyah iku yujibu majibake al-yusra ing gampangake ala nasi ing atase menungso. Di dalam ikhtilaf itu akan al-yusra gampang aja. Gampang. Nah, justru di dalam khilaf itu akan menimbulkan satu kegampangan buat para manusia. Kegampangan apa? Agar tidak mudah untuk tersesat. Paham ya? Toh intinya walaupun beda, tapi kita punya patokan, kita punya pegangan. Kamu mana? Imam Syafi'i, saya Hanafi. Ya sudah, yang penting punya pegangan. Gitu ya. Wa adami wukuihim lan ora anane tumibanin nas fil kharaji ing dalam dosa wal ba'silan bahaya, agar tidak terjatuh dalam dosa dan bahaya. Wa idza taraba lan ari kalane kesereng utawa kepeksa sopal insan menungso amila mongko ngamalo sapa si insan bima kelawan perkara huwa kang utawi ma iku al aisaru luwih gampang. Jika kamu iku kepepet, diancam atau apapun kepepet, maka kamu boleh mengambil salah satu madhab yang kamu anggap mudah kalau memang kepepet, gitu ya. Contoh, kamu di tengah tempat kamu lagi bepergian, nggak ada rumah sama sekali, nggak ada orang sama sekali, lalu kamu itu kepepet, waktu zuhur sudah masuk atau waktu sholat sudah masuk, sedangkan pakaian najis semua, ya, najis semua. Nah, otomatis kamu akan berpikir apa sholat dengan pakaian najis ini atau dengan telanjang, asal tempatnya sepi. Nah, di situ fikih yang berjalan, gitu ya, di situ. Jadi di fikih itu ada yang mengatakan sholat dengan telanjang boleh, memang keadaan darurat, asal tempatnya sepi, kalau bisa gelap, kan gitu toh. Tuh. Wa illa lamun ora itorroh, kalau gak kepepet, coba kepepet dewi kon. Fayak malu mongko ngamalo sapa insan bima kelawan perkara huwa kang utawi ma iku al akhwatu luwe hati-hati. Kalau gak kepepet, cari hukum yang lebih hati-hati. Awil akhra utawa luwe teliti wal adharu lan luwe pertelo. Itu jelas, cari yang lebih kuat dan yang lebih hati-hati dalam merumuskan hukum. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asratu saati, iku dah. Ma iku apa? Asratu saati utawi tetengere pira-pira dina kiamat. Apa sih tanda-tanda hari kiamat itu? Apa saja tanda-tanda hari kiamat? Asratu saati utawi pira-pira tondo-tondo di kiamat, ayil alamatu tegese tetenger adalah tukang nuduhake apa si alamat ala kurbi kiamiha ing atase parke terjadine kiamat utawa saat. Jiddan kelawan banget. Apa saja tanda-tanda kiamat? Ngono. Jawab, iku umurun. Asratu saati iku umurun, pira-pira perkara. Minha iku setengah saking umur ad-dajjal utai dajjal. Tanda kiamat itu banyak. Salah satunya adalah dajjal. Siapa dajjal itu? Wa huwa utai dajjal iku rajulun wong lanang akwaru kang PC motone utawa picek matane. Dajjal adalah laki-laki yang matanya buta satu. Itu.
Yakhruju kang metu sapa dajjal fi khiffatin ing dalam ngino-ngino minad dini saking Allah ya Rabbi ya Karim agama. Yang mana dajjal itu keluar memang tujuannya untuk menghina, ya, menghina apa? Agama. Apa sing dadi dasari agama, apa yang menjadi landasan agama akan dihinakan oleh dajjal. Gitu. Wa idbarin lan mungkur minal ilmi saking ilmu. Dan salah satu pekerjaan dajjal lagi adalah apa? Selalu mengingkari ahli ilmu. Dan dajjal itu pengikutnya banyak, bukan satu saja. Yang matanya PC, buta, itu kan pemimpinnya, dajjal yang asli. Lah pengikutnya banyak. Sampai detik ini pun banyak satu kelompok, satu komunitas yang apa? Bersiap-siap untuk kedatangan dajjal di bumi. Sudah dulu sudah, sekarang lebih terorganisir, namanya Illuminati, ya toh? Itu. Allah ya Rabbi ya Karim, wa yadda'i lan ngaku-ngaku sapa dajjal al-uluhiyata ing dadi pangeran. Bukan itu saja, dajjal juga mengaku menjadi pangeran. Nah, salah satu gerakan dajjal yang berhasil sekarang adalah memperolok orang yang berilmu, memperolok para kiai, ya toh? Membuat mainan para kiai. Itu adalah gerakan dajjal yang berhasil sekarang ini. Makanya kiai-kiai sekarang ini seakan-akan tidak ada harganya. Padahal ya kiai-kiai sudah berjalan menurut porsinya. Terkadang para kiai itu mengeluarkan satu statement hukum yang tidak cocok dengan dirinya, maka dimusuhi. Paham? Kebanyakan kitab, isinya kitab ini memang nggak cocok dengan kalian. Ya? Kebanyakan nggak cocok. Orang nganggur-nganggur kok disuruh ibadah begini, suruh gini, gitu loh. Oh ini haram, itu halal, waduh, gitu. Nah, kodok enak, dimakan enak, babi enak, anjing enak. Nah, gara-gara syariat akhirnya jadi haram. Nah, akhirnya kamu yang imannya kurang kuat kepingin jajal sian. Nah, itu haram jenenge, memperolok para kiai, para ulama. Kemudian wayudhiru lan mertelaake sapa dajjal ba'dul ajaibi ing setengah pira-pira perkara kang gawokake. Dan dajjal juga punya kelebihan, punya keajaiban, punya kesaktian. Ibaratnya nek cara saiki ilmu sulap, maka banyak yang tertarik dan ikut. Wayatabiuhu lan bakal anut ing dajjal sapa man wong kana kang ana sapa seman iku dhaifal imani, wong sing apes imane, wal yakini lan keyakinane. Wes. Bagi orang yang enggak kuat imannya, yang lemah, ya jelas ikut, ya. Gak makan bacok, gak makan, ya jelas ikut. Di tengah-tengah kamu dahaga, dia membawa es, dia membawa perkara yang seger-seger. Ya jelas kamu banyak yang ikut. Naudzubillah. Tapi orang yang kuat imannya gak paten, gak ngurus. Mending aku ngelak daripada dapat kesegaran dari kamu. Gak usah. Allah ya Rabbi ya Karim, wa minha lan iku setengah sangking asrati sa'ah. Apa itu? Umur. Wa minha lan iku setengah sangking umur duhur dabatin. Pertelane gegremetan minal ardi saking bumi. Tu'alimu kang meruhake apa sedaba annasa ing menungso fi wujuhihim ing dalam pira-pira ngarepin nas. Kemudian salah satu tanda kiamat adalah keluarnya hewan gremetan. Hewan gremetan yang ada di dalam bumi. Nanti ada keluar. Ada yang mengatakan ada satu yang besar. Gitu loh. Dabah itu kegeremetan seperti kalajengking. Ini pokoknya hewan sing gremet lho. Iku apa ae? Lipan. Ayo kalajengking lipan iku lho. Pokoknya hewan-hewan yang gremet gitu akan keluar semua besar-besar. Dan hewan itu akan bisa ngomong. Tu'alimun nasa fi wujuhim.
Artinya dia akan menunjukkan pada kalian mana yang beriman, mana yang tidak. Jadi kamu nggak usah repot-repot, nggak usah pura-pura jadi orang yang iman. Nanti akan terlihat sendiri di wajah kalian. Gitu loh. Faman mongko uti sapane wong iku kana ana sapa man iku mukminan wong sing iman. Jalat mongko ndadekake apa sejabah lahu maring man alamatan ing tondo yu'rafu kang den weruhi biha kelawan alamat sapa annahu utawa apa annahu sak temene man iku mukminun wong sing iman. Jadi nanti kamu nggak usah pura-pura jadi orang baik, nggak usah pura-pura jadi orang buruk, nggak perlu. Ketika Dajjal dan ketika Dabba sudah keluar, maka alamat atau tanda-tanda kalian iman dan kufur akan terlihat sendiri, atau munafik atau akan terlihat sendiri. Jadi kalau kamu ketemu sama orang di saat itu tidak ada yang kamu kenal, pekewo, ya toh? Sejak matahari terbit dari arah timur, ya toh? Timur kan? Barat, sudah pintu tobat sudah tertutup, kan gitu kan? Nah. Dan itu nggak usah pakai serban, nggak pakai kopiah putih. Kehidupan seperti biasa, dagang biasa, sekolah biasa. Nah di situ itu kamu nggak usah mencari mana teman yang baik, mana teman yang buruk, enggak. Dari jauhan terlihat ada orang wajahnya hitam, atau wajahnya atau baunya, oh ini orang yang kufur, ini orang yang munafik. Dari jauh, itu cahayanya sangat menyala, sangat terang, oh ini orang yang iman. Itu tandanya sudah ada. Termasuk salah satu kitab adalah bau-bauan yang keluar dari kelek, ya toh? Nanti akan semerbak wangi buat orang yang iman. Sangat wangi, dari kejauhan pun akan bau. Sebaliknya, bagi orang yang kufur akan sangat basin, sangat bau sekali ketika orang itu tidak iman. Allah ya Rabbi ya Karim, anahu satuna waman lan utai sapane wong iku kana ana sapa man iku kafirun kafir jalat mongkon dadekake apa sedabah lahu wa tukallimu an-nasai wa tukallimu lan guneman apa sedabah an-nasai manusa bi aqwalihim kelawan pira-pira tingkai nas gitu. Dan hewan-hewan itu akan bisa berbicara yang mengoreksi semua tindakan kalian gitu loh. Itu nggak boleh kayak gitu, bodoh temen, manusia kok sudah dikasih ilmu masih gitu aja gitu. Jadi hewan itu akan memperolok manusia yang buruk. Nah kalau kamu itu setiap harinya membaca Al-Quran atau berangkat ke masjid atau apapun, maka hewan itu akan bicara. Nah gitu bagus. Nah, wa min halan iku setengah sangking umur tulu usamsi utawi iki berarti keluarnya Dabba itu sebelum meledaknya srengenge dari keluarnya matahari dari arah barat. Itu sebelum. Berarti kiamat masih kurang puluhan tahun sudah kayak gini. Tobat masih belum ditutup karena apa? Matahari masih belum terbit ke barat. Gitu. Itu kurang beberapa tahun sudah keluar Dabba. Bisa jadi hari ini, besok atau apapun. Gitu. Wal maghrib bilan tanah kulon. Wa minha tulu usamsi minal maghrib. Meledak srengenge minal maghrib saking tanah kulon. Yauman ing dalem suci dina minal ayyami saking pirang-pirang dina. Nah, tanda-tanda matahari mau terbit ke arah barat adalah sebelum atau menjelang, katakan sekarang malam. Besok pagi akan terbit ke barat. Tanda-tandanya adalah terasa lama. Yang biasanya mulai habis isya sampai subuh seperti biasanya itu, tapi ini tandanya agak lama. Agak lama kemudian sepi. Sepi biasanya ada banyak orang ramai kemudian sepi. Sangat sepi sekali. Kemudian kok terlalu lama ya? Agak lama. Maka besoknya matahari terbit dari arah barat. Kalau sudah itu pintu taubat sudah ditutup. Paham ya? Walaupun itu kiamat masih kurang lama. Jadi taubat kamu nggak ada artinya. Ya Allah yang menutup soal itu.
Allah ya Rabb ya Karim wayun satu lan den buntoni dina izin ketika iku apa babu taubati lho lawange tobat sudah ditutup wala tubalu lan ora den trima min ahadin saking musiji ora diterima tobatnya min ahadin saking suci maka kamu tobat sekuat apapun ditolak. Nah setelah matahari terbit dari barat ada lagi disusul wa min halan iku setengah saking umur khuruju Ya'juj wa Ma'juj keluare utawa metune Ya'juj lan Ma'juj. Sapa Ya'juj Ma'juj? Ma'juj itu Ma'juj lan Ma'juj itu bukan satu orang, jutaan bahkan miliatan yang sudah ada sejak zaman Raja Dzulqarnain dulu. Wahum siapa itu Ya'juj Ma'juj? Wahum utai Ya'juj Ma'juj iku Allah ya Rabb ya Karim jilun golongan minan nasi saking menungso aksaru kang akeh-akeh sapa sijil alfasada ing kerusakan fil ardi ing dalam bumi fil zamani ing dalam zaman al-ghabiri kang wis kliwat. Ya'juj wa Ma'juj itu adalah satu kelompok manusia yang selalu membuat kerusakan. Gak enak ono anteng-anteng gak enak. Selalu bikin huru-hara di bumi ini. Sekarang ini sudah banyak apa itu kelompok-kelompok yang mengikuti Ya'juj dan Ma'juj. Gitu. Makanya bikin kerusakan, bumi semakin rusak kabeh. Lama-lama wasala lan semangsan itu meko ila nakhiyatihi maring arah-arah Allah ya Rabb ya Karim Ya'juj Ma'juj ila nakhiyatihi maring arah-arah Ya'juj Ma'juj sapa Dzulqarnaini raja Dzulqarnain saka mongko wadul minhum sangking Allah ya Rabb ya Karim jil apa jironuhum pira-pira tanggane jil ilaihi maring Dzulqarnain. Jadi dulu itu Ya'juj wa Ma'juj satu kelompok di satu daerah yang selalu bikin kerusakan, nggak ada sopan santunnya, ya selalu bikin kerusakan sehingga tetangga daerah, tetangga desa atau tetangga kota itu sangat resah, wegah. Akhirnya ketika ada Raja Dzulqarnain mereka mengadu pada beliau. Gitu, mengadu tentang keberadaan Ya'juj Ma'juj yang selalu bikin resah. Farasa mongko bendung sapa Dzulqarnain li khalihi maring tingkahe Ya'juj wa Ma'juj. Akhirnya Raja Dzulqarnain bertindak untuk membendung pertingkahan atau tingkah daripada Ya'juj wa Ma'juj agar tidak membuat kerusakan lagi. Dengan cara apa? Wa kana lan ono Allah ya Rabb ya Karim iku al-muwassilah nggon tumekane bainahum ing dalem antarane jil apa mudikun nggon rupek baina jabalaini ing dalem antarane gunung loro. Fabana mongko bangun sapa Dzulqarnain fihi ing dalem mudik utawa madik fihi ing dalem madik sadan ing benteng alian kang dukur jidan kang temen min hadidin sanging wesi. Nah akhirnya Dzulqarnain bertindak dengan cara apa? Seluruh kelompok Ya'juj Ma'juj yang bikin resah itu digiring, dipukul semuanya, dipukul mundur, digiring, lalu digerakkan di satu tempat yang sempit. Sempitnya tempat Ya'juj Ma'juj itu besar. Tempat yang terapit dua gunung. Jadi ada dua gunung kanan kiri, di tengah-tengahnya itu dibuat apa? Dibuat tempat tahanan Ya'juj Ma'juj. Dengan cara apa? Membangun satu tembok dari besi yang dihancurkan. Jadi besi itu dilelehkan, lalu dibuat tembok gitu. Wa afroholan ngasoaki sapa si Dzulqarnain alaihi ing atase sadan alian iku ar-rasasa ing timah al mudhaba kang den jur. Fasara mongko dadi apa se Allah ya Rabb ya Karim sadan muhkaman ing nggon sing dikuatno amlasa kang alus la yatayassaru kang ora gampang apa nabuhu ngrubuhno utawa nembus utawa bolongi ing sadan iku wau. Akhirnya jadilah tembok yang kokoh karena dari besi yang dilebur.
Akhirnya tembok itu tidak mudah untuk ditembus. Tapi kalau itu terbuka semua keluar. Dan ketika zaman Nabi sudah terbuka satu jari, gitu ya, sudah terbuka satu jari. Artinya sekarang apa sudah keluar? Kalau saya mengatakan mungkin sudah keluar, tapi berbaur dengan orang-orang biasa, gitu, orang-orang biasa dan bikin kerusakan di bumi ini. Untuk yang sesungguhnya, semuanya keluarnya kapan? Menunggu komando, gitu ya, kalau sudah saatnya. Bahkan kalau sudah keluar, Allah ya Rabbi ya Karim, sekelas hampir seperti lautan kering karena diminum oleh Ya'juj Ma'juj. Pohon-pohon akan tumbang karena dimakan oleh Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu kalau tidur, kupingnya yang satu dibuat untuk lemek, alas, kupingnya yang satu dibuat untuk kemul. Nah, itu loh, kemul. Jadi itu Ya'juj Ma'juj. Orangnya nggak besar, kecil-kecil. Ada yang mengatakan matanya sipit. Nah, koyok Cina kan. Ya wallahualam, pokoknya matanya sipit. Fa idza khana mongko ari kalane wis mangsane apa awanu khurujihim mongso metune Ya'juj Ma'juj in fataha mongko kabuka apa sadu benteng iku wau. Bisa babin kelawan sebab siji minal asbabi kang saking pira-pira sebab. Fayan tasiruna mongko padha gumelar sapa Ya'juj Ma'juj fil ardi indal bumi. Maka kalau sudah keluar, temboknya sudah dikriwili, sudah dilobangi dan semuanya keluar, akhirnya Ya'juj Ma'juj akan menyebar di seluruh bumi. Ada di Indonesia, ada di Arab Saudi, ada di daerah manapun di bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal nggak bisa masuk, Ya'juj Ma'juj pun nggak bisa masuk karena dijaga oleh malaikat di sana. Makanya Nabi pernah dawuh kalau bisa seseorang itu wafatlah di Madinah karena di sana dalam tanggunganku. Itu kalau bisa. Bukannya kamu ke sana langsung minum baygon mati, berdoa, bukan. Allah ya Rabbi ya Karim, wa yaksur lan akeh apa fasaduhum kerusakane Ya'juj Ma'juj fitulia ing dalem dawane Ya'juj Ma'juj wal ardilan. Allah ya Rabbi ya Karim ambane Ya'juj Ma'juj. Jadi setiap tempat yang ditempati oleh satu saja bukan kelompok, satu saja Ya'juj Ma'juj yang sudah membaur dengan penduduk manusia, maka akan menjadi rusak. Banyak fitnah, banyak provokasi, provokator. Sekarang banyak nggak kayak gitu. Nah, kita kan nggak tahu, siapa tahu Ya'juj Ma'juj sudah muncul, sudah membaur karena Ya'juj Ma'juj nggak seperti Dajjal. Kalau Dajjal terlihat gede wonge motone mek siji. Kalau Ya'juj Ma'juj enggak. Kayak wong elek biasa kan, gak ganteng elek. Ya wong elek biasa lah, biasa lu delok wong elek kan. Wal arad lan nambane. Fa'al ja'u mongko den ungsiake ila maulahu maring bendarane jil utawa Ya'juj Ma'juj fi raf'i syarrihim ing dalam ngilangi olone Ya'juj Ma'juj wa dhararihim lan bahayane Ya'juj Ma'juj. Fayulikuhum mongko ngrusak Allah ya Rabbi ya Karim sapa maulahu ing Ya'juj Ma'juj wa yaqdi lan mutusi hukum. Nang kene wa yaqdi bimakhwi atharim kelawan nglebur labete Ya'juj Ma'juj. Jadi nanti itu dalam kisah itu ketika Allah memberi hukuman pada Ya'juj Ma'juj, maka seketika itu akan musnah. Tapi ingat, Ya'juj Ma'juj itu tahunan nanti dan kita akan berperang pada mereka. Wa min halan iku setengah saking umur. Salah satu daripada tanda kiamat adalah nuzulu Isa, mudune Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa dzalika utawi nuzul Isa khinama
ing dalem semangsane akeh khinama takturu semangsane akeh fil muslimina ing dalem muslim opal fitanu fitnah. Nanti Nabi Isa turun ketika fitnah sudah sangat merajalela, sudah nggak bisa dibendung lagi. Sekarang kan gitu toh, fitnah-fitnah kan banyak toh, makanya sekarang tunggu Nabi Isa turun. Wa tatawala lan nuli-nuli alaihim ing atase muslimin apa al-mikhalu cuba. Dan umat Islam tidak henti-hentinya mendapat cobaan dari Allah. Ini contohnya corona barang. Ya toh? Semua tidak henti-hentinya umat muslim akan mendapat cobaan dari Allah. Itu adalah tanda Nabi Isa mau turun. Fayatawalla mongko nandani sapa Allah ya Rabbi ya Karim Nabi Isa umur hadil ummati ing perkarane ikilah umat. Nabi Isa yang nanti akan menghandle semua urusan umat. Ya, wa yaksifu lan ngilangi sapa Isa anhum saking hadil ummah kula mulimmatin ing sakabehane piloro. Nabi Isa yang akan mengeluarkan kita dari apa? Keruwetan-keruwetan itu. Nabi Isa yang akan membawa solusi nanti. Nah, wayak tulu. Ada lagi tugas Nabi Isa turun itu. Yang paling utama adalah wayak tulu lan mateni sapa Isa ad-dajjal ing dajjal. Dan Nabi Isa diturunkan oleh Allah, tugas terakhirnya adalah membunuh dajjal. Gitu ya, membunuh dajjal. Wa yukhallisu lan murniake sapa Isa annasa ing menungso minal ahwa'i saking pira-pira hawa nafsu nae wal ahwali lan pekewo. Ruwet. Ya, wal ahwali lan keributan. Dan Nabi Isa yang nanti akan menghilangkan keruwetan-keruwetan yang ada di bumi ini. Man as-sa'idu. Man iku sapa? As-sa'idu utawi aran wong kang bejo. Siapa sih orang yang beruntung itu? As-sa'idu utawi aran wong kang bejo huwal mukminu yaiku wong kang iman. As-solihu kang tumindak bagus sapa mukmin al-qaimu kang jumenengi bi hukukil haqqi kelawan pira-pira hae zat kang hak wa hukukil khalqi lan pira-pira hae makhluk. Orang yang beruntung adalah orang mukmin yang selalu berbuat bagus, yang selalu menetapi pada haknya Allah dan haknya makhluk. Otomatis kalau kamu hambanya Allah, maka kamu menetapi hak sebagai hamba. Kalau Allah adalah Tuhan, Allah pangeran, maka Allah ya Rabbi ya Karim berbuatlah dengan haknya Allah. Haknya Allah disembah. Kamu harus menyembah, beribadah padanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka itu hak kamu. Enggak usah nuntut. Al muttabi'u kang tansa manut li syariati maring tuntunan syariat utawa agama. Zahiran wa batinan. Zahiran ing dalam zahire wa batinan lan batine. Yang selalu menuruti atau selalu manut pada tuntunan agama, syariatnya. Manut pada syariat agama itu bukan karena terpaksa, bukan karena apa-apa, zahir batin. Memang sudah menetapi pada haknya. Al-mu'ridu kang mingu an zakhari fi hadid dari saking pira-pira pepaese utawa perhiasane iki oma alam dunya. Ikilah oma alam dunya. Namanya saja Allah ya Rabbi ya Karim, orang mukmin yang soleh. Maka harus selalu berpaling pada
keindahan-keindahan duniawi. Harus itu. Bahwa mongko utai mukmin iku sahibus sa'adati wong kang duweni kabejan. Orang itulah yang beruntung. Waman lan Allah ya Rabbi ya Karim. Waman lan wong lahu kang iku tetep kaduwene man al husna utawi kebagusan wa ziyadatu lan tambahi kebagusan. Maka orang mukmin akan selalu bertambah kebaikannya. Selalu bertambah. Enggak ada orang mukmin yang cuma bagus, hilang, enggak ada lagi, besok lagi, enggak ada lagi, besok lagi, enggak ada. Yang namanya orang iman standar. Selalu ada kebaikan dan selalu bertambah. Paham maksudnya? Selalu bertambah. Itu namanya orang bagus. Nas'aluhu nyuwun sapa ingsun ing Allah Subhanahu wa taala. Ayu wafiqona ing yen to paring taufik sapa Allah ing kita. Lidzalika maring mengkono-mengkono said. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang mukmin mendapat taufik dari Allah. Wa ja'alana lan dadiake sapa Allah ing kita minas salikina saking pira-pira wong kang padha ngambah kabeh. Dan semoga orang-orang mukmin selalu menempati pada jalan mencari Allah. As-salikin, selalu mengharap ridha Allah. Fi ahsanil masaliki ing dalam luwe bagus-baguse pira-pira dalan ambahan. Dan doakan untuk kita juga, untuk mereka yang mukmin selalu di jalan yang baik. Walhamdu utawi puji iku lillahi kadune Allah alladzi binikmatihi kang sebab nikmati Allah tatimmu dadi sempurna apa as-solihatu pira-pira amal bagus. Wa ala asrafi anbiya'ihi lan Allah ya Rabbi ya Karim ing atase luwe mulya-mulyane pira-pira nabine Allah. Azkat tahiyati Allah ya Rabbi ya Karim wa ala asrafi anbiya'ihi lan iku tetep ing atase luwe mulya-mulyane para nabine Allah. Azkat tahiyati utawi luwe bersih-bersih pira-pira penghormatan. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah perbuatan-perbuatan bagus. Dan semoga tetap pada paling mulia-mulianya para nabi, yaitu kita sembahkan sebaik-baik penghormatan buat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pelajaran Al-Jawahirul Kalamiyah malam ini khatam. Semoga dengan khatamnya kitab Tauhid ini kita diberi oleh Allah ketebalan iman, ketebalan yakin, ketebalan semuanya, semakin mencintai Allah. Dan semoga kita mendapat kebarokan dan kemanfaatan dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habibil alil qadaril azimil jahi bi qadari azamati dhatika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina hafdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna wa auladana wa zawjatana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma rzuq auladana rijalana wa nisa'ana zawjan salihan aliman min ghairi ta'abin wa la masaqatin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.